lagi kita di kajian Kamisan ketiga, Intelijensia Kolektif Koperasi. Malam ini kita akan membicarakan soal model-model koperasi baru. Kenapa ini penting? Karena terkait dengan tipologi ownership, control right, dan lain sebagainya, ternyata di luar negeri ada macam-macam yang berbeda-beda. Yang lagi-lagi ini berbeda dengan atau di Indonesia kategorinya semuanya tradisional model. Nah, nanti malam ini Mas Afif akan mempresentasikan jurnal yang sudah dibagi di grup. Lalu kita akan diskusi untuk mencari kontekstualisasi ataupun pendekatan-pendekatan apa yang memungkinkan untuk kita lihat menjadi wawasan-wawasan baru di Indonesia. Seperti itu. Saya lupa malam ini kita mulai masuk bulan puasa ada tarawih, mungkin next time bisa kita atur waktu lebih nyaman untuk semuanya kayak gitu. Silakan Mas Afif untuk memulai presentasinya. Terima kasih Mas Firdaus. Selamat malam teman-teman semua. Saya ada beberapa referensi terutama artikel yang ditugaskan oleh Mas Firdaus untuk mereview artikel berkenaan dengan model koperasi baru ya. Ini yang berkenaan dengan tipologi kepemilikan, karena memang ternyata faktor kepemilikan ini menjadi faktor penentu apakah koperasi itu bisa berkembang atau tidak. Karena ini kaitannya adalah daya tarik investor. Ketika investor mereka tidak tertarik pada untuk melakukan investasi, mereka salah satu pertimbangannya adalah apakah saya bisa memiliki aset yang sudah saya investasikan itu atau tidak. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan beberapa model pengembangan koperasi yang mungkin bisa dipertimbangkan bagi koperasi di Indonesia. Nah, di sini konteksnya adalah koperasi pertanian yang menjadi topik bahasanya di koperasi pertanian. Di Amerika ternyata mereka sudah berperan penting dalam perekonomian, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara, dengan indikasi pertumbuhan aset substansial, penjualan, dan pangsa pasar. Namun di artikel tersebut tidak dijelaskan berapa pertumbuhan asetnya, berapa penjualannya, dan berapa pangsa pasar yang dikuasai. Di situ yang menjelaskan indikator-indikator tersebut. Tapi kita asumsikan, oke lah, kita diasumsikan walaupun tidak ada data yang menjelaskan pangsa pasar itu, kita asumsikan apa yang diinformasikan adalah benar. Kemudian di poin kedua, koperasi pertanian dapat survive dan mampu menjawab tantangan pada proses industrialisasi. Ini artinya di kedua benua tersebut sudah dilakukan modifikasi beberapa proses bisnis di dalam koperasi tersebut untuk menjawab proses industrialisasi, terutama di sektor pertanian. Nah, untuk mencapai keunggulan bersaing, koperasi pertanian di dua benua tersebut merespon perubahan eksternal dan struktur dalam internalnya untuk membangun sistem pangan, kemudian pemrosesan, nilai tambah, pengembangan nama merek, dan masuk dalam pasar agar mereka mampu bersaing di pasar internasional. Kemudian koperasi pertanian yang sudah ada juga melakukan inovasi organisasi untuk beradaptasi dengan industrialisasi pertanian tadi. Nah, namun demikian, ternyata peningkatan kinerja pada koperasi pertanian itu tidak mencerminkan kepemilikan anggota pada koperasi tersebut. Artinya, kinerja koperasi itu tidak serta-merta memberikan kepuasan kepada investor yang mengalokasikan sebagian dana di koperasi tersebut. Sorry, investor ini adalah anggota tadi. Ya, investor anggota maksudnya. Ya, yang dimaksud mungkin anggotanya maksudnya. Ya. Para pakar ekonomi sudah bersepakat bahwa kepemilikan merupakan mekanisme paling efektif untuk menciptakan, memelihara, dan memperbaiki aset yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan perbaikan dari si aset yang dimiliki, maka isu yang paling krusial adalah isu berkenaan dengan faktor kepemilikan tadi. Nah, dalam pengujian model koperasi baru, ini harus mampu mendefinisikan konsep apa yang dimaksud dengan kepemilikan, baik yang berkenaan dengan klaim hak residual atau residual right claim, dan hak untuk mengendalikan atau control rights. Gitu.
Nah, di sini isu-isu dalam model koperasi yang dikembangkan atribut organisasinya itu menyangkut visi, misi, tujuan, strategi dan seterusnya. Kemudian struktur kepemilikan ini juga jadi struktur kepemilikan merupakan isu yang salah satu isu penting dalam pengembangan model organisasi koperasi. Kemudian berikutnya adalah voting ya, voting right atau hak pilih, kemudian struktur tata kelolanya, kemudian hak klaim residualnya. Setelah itu sebenarnya aset residualnya itu punya siapa sebetulnya. Kemudian distribusi manfaat, dan yang terakhir adalah strategi, struktur, dan sistem. Ini adalah isu-isu yang ada dalam pengembangan model organisasi koperasi. Aku mengkonfirmasi, aset residual yang dimaksud itu maksudnya pertanyaan bila mana suatu tempo koperasi itu dibubarkan, aset itu menjadi haknya siapa gitu, Pak? Ya, itu juga bukan, maksudnya itu salah satunya. Jadi yang saya pahami dari artikel itu adalah hak klaim residual itu ketika semua kewajiban itu sudah dipenuhi, dipenuhi oleh koperasi, maka sisa aset ini kira-kira nanti dialokasikan ke siapa dan proporsinya seperti apa, intinya Oh, gitu. berarti konteks Indonesia. Ya. Nah, ini adalah beberapa istilah yang dijelaskan dalam artikel ini. Hak kontrol residual merupakan hak untuk membuat keputusan apapun mengenai penggunaan aset yang tidak secara eksplisit didistribusikan oleh hukum atau diberikan pada pihak lain melalui kontrak. Artinya di dalam tanpa melalui penjelasan hukum secara eksplisit ketika aset itu sudah menjadi hak milik kita, maka hak kontrol itu sudah mutlak menjadi pemilik aset tersebut. Misalnya kita memiliki aset aset mobil, misalnya tidak perlu dijelaskan mobil itu digunakan untuk apa, perjalanan kemana, karena itu kan aset kita gitu. Intinya begitu. Hak kontrol itu melekat di aset tersebut. Kemudian hak klaim residual mendefinisikan sebagai hak untuk mendapatkan ini kalau misalnya dijelaskan net income yang dihasilkan dari perusahaan. Jadi klaim residual itu tadi dijelaskan setelah semua kewajibannya terpenuhi, maka klaim residual itu dialokasikan kepada siapa? Dividen ya. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di tipologi hak kepemilikan pada badan usaha, sebetulnya di area yang ekstrim, ini ada pendekatan tradisional cooperative structure. Ya, ini menjelaskan bagaimana koperasi tradisional itu berorientasi pada anggota yang sifatnya bersifat sosial, intinya begitu. Kemudian di kutub yang lain itu bicara mengenai perusahaan yang berbasis pada investor. Nah, tipologi ini akan menjelaskan kombinasi di antara kedua tersebut. Jadi kalau kita pengembangan model kepemilikan di dalam koperasi itu dibangun dari dua konsep tersebut. Apakah berorientasi kepada investor, apakah berorientasi kepada anggota, seperti yang terjadi pada saat ini. Yang pada anggota yang tidak proporsional gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak sih tadi kan kalau misalnya kita lihat di kutub A itu adalah bicara mengenai konsep sosialis ya, sama rasa, sama rata, dan hak votingnya juga tidak didasarkan pada proporsional one man one vote. Itu apakah mencerminkan kondisi yang terjadi pada perusahaan terutama koperasi yang berorientasi pada profit atau tidak. Sementara kalau kita analogikan, sistem A itu adalah sistem sosialisme, ya, sosialis, di sistem B itu sistem kapitalis. Di sistem A itu berorientasi pada sosial, kalau dalam konteks koperasi adalah berorientasi pada anggota, kalau sistem B ini konteksnya adalah konteks yang berorientasi pada investor, pemilik modal. Nah, mana yang mau diberatkan? Apakah ke anggota atau ke investor? Nah, sekarang kalau misalnya kita analogikan, kalau misalnya koperasi itu berorientasi pada anggota, otomatis tidak bisa bersaing karena di sistem B ini orientasinya adalah orientasi pasar. Memungkinkan apa tidak kita melakukan itu? Nah, di konteks ini koperasi yang berhasil, koperasi yang bisa berkembang adalah koperasi yang kapitalis. Kalau yang saya tangkap begitu, Mas Pedro, nanti silakan dikoreksi ya. Jadi koperasi yang bisa survei itu adalah koperasi yang menyesuaikan dengan sistem ekonomi pasar. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat nanti akan dikaitkan bahwa bagaimana bagaimana koperasi itu bisa survive, maka tergantung pada sistem yang mendukungnya. Kalau tadi kita berorientasi pada sistem sosial yang berorientasi pada anggota sosial yang orientasi sosialnya bersifat dominan, maka itu mensyaratkan
di sistem yang masuk dalam centrally planned socialism. Ya. Jadi kepemilikannya diasumsikan kepemilikannya dimiliki oleh negara, alokasi sumber dayanya juga dialokasikan oleh negara. Nah, sistem ini kemudian diturunkan dalam bentuk wujud koperasi. Jadi kalau yang saya tangkap, koperasi itu merupakan kepanjangan tangan dari negara untuk mengatur kepemilikan dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa yang kita kenal, beberapa jenis organisasi bisnis. Ini ada yang sudah kita kenal, ini perusahaan terbuka, open company. Kemudian ada perusahaan perseorangan, di mana pengakuan terhadap residual return-nya diberikan kepada investor. Kemudian perusahaan perseorangan diberikan untuk sendiri-sendiri. Nah, ini saya masih mutual finance, yang saya tahu adalah reksadana. Ya. Nanti silakan dicek di artikelnya apakah yang dimaksud reksadana atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah koperasi tradisional. Koperasi tradisional di mana residual return-nya itu diberikan kepada anggota. Kemudian dari sisi pemisahan kepemilikan, ya, di organisasi perusahaan terbuka ada pemisahan kepemilikan. Di ketiga yang lain, perusahaan perseorangan, reksadana, dan koperasi tidak ada pemisahan kepemilikan. Mungkin untuk yang ini mungkin sudah jelas ya, karena beberapa sudah umum informasi mengenai apa itu perusahaan terbuka, apa itu perusahaan perseorangan, dan apa perusahaan tradisional. Nah, di isu berikutnya maka ketika koperasi itu sudah masuk di area kapitalis, di sistem di ekonomi pasar, maka kita perlu investor. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang menjadi investor itu harus menjadi anggota, atau yang menjadi investor itu tidak terbatas pada anggota? Nah, kemudian ini Cook kemudian melakukan modifikasi. Ada beberapa alternatif yang bisa dipilih, yaitu pengembangan dari koperasi yang terbatas pada dukungan anggota. Ada istilahnya koperasi tradisional, kemudian koperasi investasi proporsional, koperasi anggota investor, dan koperasi generasi baru. Kemudian yang tidak terbatas pada anggota, maka koperasi dengan entitas pencari modal. Kemudian yang kedua adalah koperasi investor saham, dan yang terakhir adalah koperasi berorientasi pada perusahaan berorientasi pada investor. Artinya di opsi terakhir, kalau memang sulit ya sudah, di koperasinya dikonversi menjadi perusahaan berorientasi pada investor. Nah, ini adalah beberapa jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi investasi proporsional. Ya, ini model ini merupakan pengembangan dari model koperasi tradisional. Jadi tetap ada restriktif di situ, ada pembatasan untuk hanya anggota yang menjadi investor. Kemudian tidak dapat dialihkan, tidak dapat ditebus, dan tidak dapat diapresiasi asetnya. Nah, ini tidak dapat ditebus, ini mungkin istilah koperasi saya kurang begitu paham, mungkin Pak Firdaus nanti bisa lebih detail dijelaskan apa yang dimaksud dengan redeemable di situ. Redeemable atau tidak dapat ditebus itu maksudnya modal itu nggak bisa ditarik. Modal itu nggak bisa ditarik, iya. Nggak dapat ditebus, tidak dapat diapresiasi. Ditarik lagi, iya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi saham dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota. Kemudian ini sudah diterapkan di koperasi Amerika, diantaranya adalah Richland Co-Bank, kemudian Co-Bank, kemudian Leno Lex, dan yang terakhir adalah Dairy Farmer of America atau DFA. Nah, ini tahapan pada investasi proporsional. Jadi koperasi membuat rencana modal dasarnya secara keseluruhan, kemudian pengukuran kontribusi anggota rata-rata. Jadi setelah dihitung total modal dasarnya, maka kemudian didistribusikan ke masing-masing anggota. Maka setiap anggota itu punya kontribusi minimal yang harus diberikan. Nah, biasanya kalau setelah dilakukan penghitungan, beberapa anggota memberikan kontribusi di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata minimal, sebagian di bawah rata-rata. Nah, dalam konteks ini, ketika anggota yang memberikan kontribusi di bawah rata-rata, mereka disarankan untuk membeli saham yang di pemilik anggota lain yang sahamnya di atas rata-rata. Artinya tetap menjaga proporsionalitas itu. Kemudian koperasi investor anggota, jadi investasi terbatas hanya pada anggota, tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditebus, tetapi koperasi memberikan pendapatan bersih melebihi anggota. Jadi
ada insentif tambahan yang diberikan kepada investor di samping anggota yang lain. Kemudian koperasi dapat memberikan dividen kepada anggota atau kebijakan klaim residual keuntungan yang bersih dan apresiabel. Nanti di sini konteksnya adalah ketika pertumbuhan jumlah aset dari koperasi itu meningkat, maka klaim residualnya juga mereka akan otomatis meningkat. Nah, kita mungkin bertentangan dengan, kalau di Indonesia saya belum melihat formulanya, apakah memungkinkan nggak dibuat semacam ini. Jadi ketika asetnya naik, maka modal yang kita store di awal itu juga nilainya juga apresiabel, mengalami kenaikan juga. Kemudian koperasi generasi baru, model ini memperkenalkan pengalihan hak kepemilikan yang dapat diperjualbelikan di antara para anggota. Ini jadi kalau yang saya tangkap di sini adalah modal yang di store koperasi itu tidak harus menunggu dalam 1 tahun, tidak harus menunggu dalam 1 periode itu, tapi bisa dialihkan ke anggota yang lain. Ya, kalau misalnya di konteks di bursa saham, di common stock, ya, di saham umum, yang mereka bisa dialihkan di pasar sekunder. Tapi saya belum memahami ini maksudnya proses pengalihannya seperti apa. Kemudian melonggarkan batasan terhadap pengalihan klaim residual. Jadi di sini diberikan ada tidak rigid sebagai di awal. Tadi kalau misalnya di koperasi tradisional batasnya relatif sangat ketat. Kemudian transferabilitas, kalau bisa untuk mengalihkannya itu bisa dilakukan dengan menyediakan likuiditas dan apresiasi modal melalui valuasi pasar sekunder. Ini jadi mirip dengan pasar modal koperasi lah ya, kalau misalnya saya tangkap. Nah, apakah ini di pasar modal koperasi khusus atau di pasar modal secara umum? Saya di pasar sekunder yang lain saya tidak melihat tidak membaca di artikel ini, belum ada penjelasan. Kemudian keunggulan dari model ini adalah memperbaiki insentif anggota untuk berkontribusi modal yang berisiko tersebut kepada koperasi. Nah, contoh koperasi generasi baru yang sudah muncul di Amerika adalah North American Bison, kemudian Golden Oval, kemudian American Crystal, dan Northwest Missouri Grain Processor. Nah, ini syarat-syarat keanggotaan koperasi generasi baru. Kepemilikan dibatasi pada anggota pelindung, ya, ini members patronage. Ini istilahnya apa nih, pelindung apa pengawas nih Mas Firdaus yang dimaksud nih? Kalau member patronase itu ya bentuknya itu manfaat yang diterima oleh anggota. Oke. Kemudian keanggotaannya tertutup, jadi tidak memberikan peluang yang lain untuk masuk. Kemudian anggota dipersyaratkan investasi di muka sesuai dengan proporsi anggota, dan kemudian untuk supply dikendalikan oleh kesepakatan pasar. Nah, ini mungkin perlu penjelasan supply yang dimaksud ini apa ini. Nah, kemudian koperasi dengan entitas untuk mencari modal. Model ini mengurangi hambatan kepemilikan, ya, jadi koperasi hanya dibatasi pada anggota. Kemudian koperasi ini tidak dikonversi menjadi perusahaan berorientasi investor, dikarenakan modal asetnya dipisahkan melalui pemisahan badan hukum. Jadi koperasi ini membuat melakukan apa istilahnya ya, membuat semacam holding begitu untuk bekerja sama dengan perusahaan non koperasi mungkin ya, bekerja dengan non koperasi untuk membentuk unit usahanya, atau membentuk anak usaha. Jadi anak usaha itu dimiliki oleh dua badan hukum, dimiliki oleh koperasi dan oleh perusahaan non koperasi. Nah, contohnya di sini adalah Koperasi Dairy Farmer of America, DFA. Ya, joint venture company gitu polanya. Tapi ini kalau di situ dijelaskan bahwa ini tidak dalam bentuk joint venture. Jadi aliansinya bentuknya adalah aliansi strategik. Jadi Koperasi DFA melakukan aliansi strategik pada downstream bisnis dari rantai pasokan susu. Nah, aliansi strategik ini mencari profit tidak dalam bentuk joint venture. Jadi bentuknya aliansi strategik gitu. Mereka kalau joint venture kan mereka membentuk satu badan usaha tersendiri ya. Kalau ini tetap mereka masing-masing memiliki manajemen yang berbeda. Hanya pemisahan peran saja dengan mitra aliansinya. Nah, di DFA melakukan investasi dengan pembagian keuntungan atau melakukan kerjasama jangka panjang dengan mitra aliansi.
Nah, ini DFE ini 30% volume susunya yang ditangani itu dipasarkan dan diproses oleh partner aliansi. Jadi 30%-nya dipasarkan dan diproses dan dipasarkan oleh partner aliansinya. Dan FDA memastikan bahwa akses pasar dan menjaga hanya FDA hanya memastikan akses pasar dan menjaga harga susu yang kompetitif untuk anggotanya. Kemudian berikutnya adalah koperasi investor saham. Model ini menghimpun modal dari bukan anggota tanpa melakukan konversi terhadap IOF, tanpa merubah menjadi perusahaan berbasis berorientasi pada investor. Nah, bertentangan dengan model sebelumnya, koperasi investor saham mengeluarkan pemisahan. Ini mungkin semacam tadi yang masuk dalam joint venture. Nah, kemudian koperasi investor saham mengeluarkan saham ekuitas non anggota terpisah dengan hak kepemilikan anggota. Jadi modalnya sudah dipisahkan mana saham yang punya anggota koperasi, mana saham yang punya non anggota koperasi. Jadi nah ini karena ada dua kepentingan di situ. Nah, kemudian saham investor termasuk dalam saham preferen, saham biasa tanpa seria dan sertifikat partisipasi. Kemudian yang terakhir adalah konversi. Ya, ini kalau ini sudah artinya kalau memang susah mendapatkan sumber pendanaan lagi, sudah dikonversi saja koperasinya dalam bentuk perusahaan berorientasi investor. Jadi koperasi melakukan demutualisasi, yaitu perubahan orientasi perusahaan dari orientasi nirlaba atau berorientasi sosial menjadi berorientasi profit. Di tahap ini, pemegang saham, anggota, dan pihak manajemen merupakan pihak yang berbeda. Ya, ini sudah tata kelolanya sudah menggunakan pendekatan corporate. Kemudian perubahan orientasi perusahaan dari nirlaba menjadi profit tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah hasil dari demutualisasi, klaim residual dan klaim pengendalian sebenarnya diserahkan pada stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, diserahkan pada pemegang saham kalau konteks di situ. Jadi sudah tidak ada kaitan lagi dengan anggota. Nah, jadi dapat disimpulkan tipologi model koperasi berdasarkan hak kepemilikan dibedakan menjadi dua arus utama, yaitu koperasi tradisional dan perusahaan berbasis investor. Nah, koperasi dapat memodifikasi bentuk organisasinya di antara dua arus tersebut, yang ekstrim tadi. Misalnya, apakah tetap mempertahankan koperasi tradisional, kalau orientasinya adalah orientasi sosial, atau koperasi anggota investor ketika sudah dominan orientasi sosial, tapi ada aspek bisnisnya, atau koperasi generasi baru yang proporsinya kurang lebih ya di antara dua itu tidak saling mendominan, saling anggotanya juga mereka mendapatkan manfaat, investornya juga mendapat manfaat secara proporsional. Atau koperasi menggunakan koperasi yang sudah menggunakan entitas yang baru, artinya sudah melibatkan non anggota untuk terlibat dalam untuk menjadi investor dalam koperasi tersebut. Kemudian koperasi investor saham, ya, atau yang terakhir adalah perusahaan yang terakhir adalah koperasi tersebut berkonversi menjadi perusahaan berorientasi investor. Nah, pertanyaannya tadi adalah kalau kita mau memilih mana yang lebih dominan, apakah anggota atau investor? Ya kalau kita lihat sebenarnya kan di siklus hidup industri atau siklus hidup produk kita ada fase introduction up dan fase growth. Nah, fase ini yang fase di mana kita belum bisa menghitung, belum bisa memprediksikan apakah produk yang kita tawarkan itu akan memberikan kontribusi, akan mendapatkan profit atau tidak. Karena kalau di sini masih kita belum tahu perkembangannya. Ini berlaku bukan hanya untuk startup. Jadi kalau dibakar uang itu tidak hanya berlaku di startup terus saja, tapi di semua jenis organisasi bisnis. Mereka akan mengalami fase ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang berani menanggung fase entrepreneurship tadi? Fase entrepreneurship itu fase di mana kita belum bisa memprediksi berapa biaya realnya, berapa kira-kira penjualannya, karena datanya masih sangat terbatas di situ. Nah, siapa yang mau menanggung di situ? Yang mau menanggung di situ adalah investor. Itulah kenapa investor perlu mendapatkan insentif yang lebih dibandingkan dengan kenapa kemudian investor mendapatkan manfaat yang lebih.
Kalau di fase manajerial sudah nggak ada masalah karena di sini kita bisa memprediksi berapa keuntungannya, berapa penjualannya, berapa biaya realnya itu kita sudah bisa prediksi di awal. Tapi di fase entrepreneurship ini, fase introduction and growth, kita sulit untuk menentukan biaya realnya itu berapa. Jadi kita tidak bisa mengukur efisiensinya, tapi hanya mengukur efektivitasnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kenapa sih hak residual klaim residual itu diberikan kepada investor? Sebetulnya kalau misalnya dari sisi SDM atau karyawan, mereka sudah diberikan insentif dalam bentuk gaji. Kemudian biaya peralatan, biaya gedung itu sudah di dalam bentuk sewa atau pembelian atau pengadaan di situ. Modal sudah diberikan insentif berupa bunga. Perlengkapan bisa dengan pembelian atau beban perlengkapan di situ. Pertanyaannya adalah kalau keuntungan itu atau margin itu sebenarnya itu kompensasi atas apa? Nah, jadi keuntungan atau margin berkompensasi atas biaya kewirausahaan tadi yang di awal ini untuk membayar resiko yang sudah mereka harus tanggung. Jadi kenapa investor perlu mendapat perhatian lebih? Karena mereka menanggung biaya kewirausahaan ini. Misalnya kalau di kondisi saat ini kalau terjadi bencana misalnya atau hal-hal yang di luar kendali perusahaan, siapa yang akan menanggungnya? Tentu yang menanggung bebannya adalah investor. Nah, dalam kaitan ini nanti kita akan lihat koperasi itu mau hidup dalam sistem yang seperti apa. Kalau memang tetap mempertahankan bahwa ini harus dengan sistem koperasi tradisional, berarti Anda harus hidup di dalam sistem tertutup. Artinya di sistem sosialis kemarin Mbak Novi juga sudah jelaskan Mondragon ya. Mondragon itu sudah menjelaskan ketika dalam sistem tertutup, ya, maka organisasi itu tidak lagi terkait dengan faktor eksternal karena sistemnya sudah sistem tertutup, sudah tidak berpengaruh lingkungan eksternal itu terhadap organisasinya. Tapi masalahnya adalah kalau kita mau bermain di area ekonomi pasar, berarti koperasi harus mengubah menjadi organisasi bersistem terbuka, di mana faktor lingkungan eksternal itu akan mempengaruhi organisasi. Nah, ini kalau kita lihat nanti kombinasinya tadi, turunannya tadi adalah saya mencoba mengkaitkan di beberapa literatur yang lain. Jadi turunannya tadi nanti organisasi koperasi itu nanti bisa dalam bentuk organisasi publik sosial murni atau koperasi tradisional yang sekarang itu nanti pendekatannya adalah organisasi publik atau sosial murni. Tapi kalau sudah mulai arahnya sudah mulai berorientasi profit, berarti nanti arahnya ke arah organisasi sosial ekonomi. Kalau sudah dominan di ekonomi di profit orientednya, kalau sudah dominan di orientasi profitnya, maka sudah harus mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi ekonomi sosial, atau yang terakhir tadi menggunakan perusahaan berorientasi pada investor atau organisasi swasta perusahaan. Nah, nanti kan kita akan kaitannya kan kepentingannya adalah siapa yang menjadi investor atau siapa yang mendanai aktivitas itu. Nah, kalau misalnya tadi pendekatannya adalah di organisasi bisnis, organisasi pencari laba, ya sudah berarti orientasinya adalah bagaimana bisa memuaskan pelanggan karena sudah orientasinya adalah orientasi bisnis tadi. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata yang mendanai aktivitas koperasi itu bukan hanya dari pelanggan, tapi dari sponsor, maka pendekatannya juga akan lain di situ. Nanti jadi komposisi keputusan apakah koperasi itu tetap menggunakan koperasi tradisional, apakah tetap menggunakan koperasi anggota investor dan seterusnya, itu nanti kaitannya adalah nanti pilihannya apakah kita menggunakan organisasi pencari laba ya atau organisasi nirlaba atau organisasi ekonomi sosial atau organisasi organisasi bisnis murni. Ya mungkin itu Mas Firdaus. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan diskusi untuk kaitan dengan ini. Oke. Ya, terima kasih Mas Afif. Ini insight-nya luas sekali ya, sampai ada beberapa jurnal-jurnal referensi lain untuk menambah ataupun men-challenge model-model yang tadi disampaikan di muka. Gitu. Saya tertarik itu bagaimana investor proporsional itu
boleh jadi sebenarnya itu mudah sekali dilakukan sebenarnya. Yang kedua kayak investor member juga itu masih mudah dilakukan di Indonesia. Yang kesini kayak apa? Tadi kan tarikannya itu kesini itu makin tradisional, kesini itu makin IOF kayak gitu kurang lebih kan titik tegangan kreatifnya itu. Nah, kita berada mau pada titik sampai berapa derajat ke kanan atau berapa derajat ke kiri pilihan-pilihan modelnya tadi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya atau di-sharing.